Selamat pagi, ada apa? Bisa saya bantu? Terima kasih, Pak. Kalau boleh tahu namanya siapa ya, Dek? Perkenalkan, Nama, nama nama saya saya Reza, Pak. Reza. Kalau boleh tahu Reza dari mana? Barusan dari kampus nih, Pak. Bagaimana dengan kuliah hari ini? Alhamdulillah, Pak. Apakah Reza ke sini atas dasar keinginan sendiri? Iya, Pak, saya ke sini atas dasar keinginan sendiri. Sebelumnya Reza sudah pernah datang ke sini. Belum, Pak. Begini, konseling di lembaga ini adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu mahasiswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit mengambil keputusan agar dia mampu memecahkan masalah atau agar dia mampu untuk mengambil keputusan yang tepat baginya. Nah, apa Reza sudah mengerti? Iya, Pak. Jadi jadi saya di sini sebagai konselor yang berusaha membantu Reza untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang Reza hadapi. Lalu Reza sendiri sebagai konselis sebaiknya aktif dalam mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar. Saya akan berusaha aktif dalam konseling ini, tapi saya tidak ingin kalau masalah saya diketahui oleh orang lain, Pak. Reza jangan khawatir, insya Allah saya akan menjaga rahasia. Karena di dalam beberapa kode etik konseling, salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi jangan ragu untuk mengumumkan masalah Reza tanpa perlu takut akan diketahui orang lain. Syukurlah kalau begitu, Pak. Baiklah, di lembaga ini ada dua orang konselor yang standby di sini. Reza bisa pilih yang mana. Pertama ada saya sendiri Putut Ilham, MPD Kons dari Universitas Indra Prasta. Yang kedua ada Muhammad Putra juga dari Universitas Indra Prasta. Saya dengan Bapak saja. Baiklah, Reza mau menemui saya ada masalah apa? Saya punya masalah yang membuat saya bingung harus bertindak apa, Pak. Lalu apa masalahnya? IP saya yang sangat rendah dan pergaulan saya kesehariannya di kampus dan luar kampus juga, Pak. Terima kasih. Lalu harapan Reza setelah melakukan konseling ini, IP saya meningkat dan masalah saya dapat teratasi hingga menemukan solusi, Pak. begini konseling ini membutuhkan waktu 30 menit, tiga pertemuan dengan durasi 30 menit. Bagaimana Reza setuju? Ya, Pak. Baiklah, kita mulai konselingnya. Coba ceritakan masalah apa yang sedang Reza alami saat ini. Begini, Pak. Saya punya masalah dengan pergaulan saya yang kaitannya dengan IP saya sangat rendah di semester 1 ini, Pak. Kalau boleh tahu bagaimana pergaulan Reza saat ini? Saya punya 4 teman akrab, Pak. Terus kan Reza bagaimana? Tapi saya membencinya, Pak. Masya Allah, menurut saya sebaiknya Reza jangan berkata seperti itu. Kenapa Reza membencinya? IP saya rendah gara-gara mereka, Pak. Sebenarnya saya pengen berhenti berteman dengan mereka, tapi tidak mungkin karena kami sudah bertemu cukup lama dan pasti saya akan dikucilkan. Apa Reza sudah berusaha belajar dengan maksimal? Sudah, Pak, tapi belajar saya sering terganggu oleh mereka. Kalau boleh tahu bagaimana keseharian kalian dalam pergaulan? Kami berempat selalu kemana-mana bareng, dan yang kami lakukan sangatlah tidak bermanfaat karena sepulang kuliah, kami menghabiskan waktu hingga petang hanya main kemana-mana tak jelas, shopping dan sebagainya. Bahkan mereka melupakan ibadah, sholat, Pak. Reza sudah pernah menegurnya untuk meluruskan pergaulan kalian? Sudah sih, Pak, tapi nggak direspon, malahan dimojokin saya kalau berargumen. Saat kami jalan, mereka lupa sholat, saya sering mengajaknya, malah saya dibilang so alim.
Memang sih kalau dibanding dengan mereka, saya sendiri yang masih sering sholat. Kalau saya puasa sunnah juga dibilang soalim, sering diledekin dan sebagainya. Sebenarnya saya juga pengen tetap menjadi teman akrab mereka. Mereka Reza tadi bilang ingin berhenti berteman. Kok sekarang ingin tetap berteman akrab? Iya juga sih Pak, sepertinya saya tidak bisa mengubah mindset mereka dan saya ingin mendapatkan IP yang maksimal. Reza pasti bisa. Ya Pak, Jadi Reza membenci pergaulan ini karena banyak dampak negatif termasuk IP. ya begitulah Pak. Memang terkadang kita membenci teman kita karena pergaulannya, perilakunya yang kurang baik. Tapi saya sedih Pak. Reza merasa sedih kenapa? Sejujurnya Pak, sebenarnya saya sangat menginginkan pergaulan kami ini meranah pada hal positif dengan merubah mereka menjadi orang-orang yang berperilaku baik. Reza berbahagia jika teman-teman dapat mengubah kesehariannya. Ya Pak, apalagi kini sudah berteman cukup lama dan saya suka bingung kondisi ini jika saya menjauhi mereka itu tidaklah mungkin. Jika pertemanan ini tetap berlangsung, IP saya akan selalu rendah. Reza kesal karena tingkah mereka yang melibatkan IP Reza jadi minim. Ya Pak, saya benar-benar tidak tahu harus bertindak bagaimana, apalagi kami juga satu kelas. Reza kesal karena keseharian mereka dan sekarang Reza sedih sekelas dengan mereka, Betul Pak, saya jengkel dengan kondisi seperti ini. merasa frustasi dengan keadaan ini. Ya Pak, Reza merasa frustasi dan kecewa dengan perilaku mereka, tapi Reza tidak tahu harus berbuat apa. Coba Reza simpulkan apa masalah Reza sebenarnya. ya Pak, saya sedih karena semua ini masalah saya Pak. Saya sangat menginginkan nilai yang maksimal. Reza sedih karena berbagai masalah yang dihadapi sehingga menghalangi pencapaian IP yang maksimal. Ya Pak, saya merasa terganggu karena sering kepikiran masalah ini setiap saya mencoba untuk bisa mengerti dan mengubah semua lingkungan agar IP saya bisa maksimal di semester yang akan datang. Reza sedih karena tidak bisa mendapatkan IP yang maksimal. Benar Pak, beberapa waktu yang lalu saya sudah mencoba untuk menghindar dari mereka, tapi malah saya yang tidak punya teman Pak. Reza merasa tidak nyaman jika tidak punya teman. Ya Pak, saya tidak nyaman dengan kondisi ini. Pertama, saya ingin IP saya maksimal semester ini, dan kedua, saya masih bisa tetap berteman dengan mereka yang tidak seperti saat ini akhlaknya. Reza merasa kecewa jika tidak berteman dengan mereka. Ya Pak, saya merasa kecewa. Reza merasa sedih mendapat IP kecil dan jauh dari mereka. Ya Pak, saya merasa tidak nyaman karena pergaulan saya yang membuat saya sangat rendah. Reza merasa putus asa, tidak tahu harus berbuat apa mengenai kemaksimalan IP dan pergaulan Reza. Sebenarnya saya ingin memberitahu teman-teman saya Pak agar berubah, tapi saya tidak maksimal. Saya juga jarang belajar juga Pak. Tadi Reza mengatakan ingin mendapatkan Tadi Reza ingin mengatakan memberitahu teman-teman Reza tapi kok tidak maksimal dan meningkatkan IP maksimal tapi Reza jarang belajar. Ya Pak, saya belum melakukan suatu usaha yang maksimal. Andaikan saya belajar maksimal dan dapat memberitahu mereka dengan maksimal. Reza merasa sedih dan kecewa karena Reza benar-benar ingin melakukan usaha terbaik sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan Reza mengembangkan rencana usaha terbaik dan melaksanakannya. Iya sih Pak, tapi apakah saya bisa merubah IP menjadi maksimum dan teman saya berubah? Reza tidak yakin bisa berusaha maksimal. Meski Reza telah mengetahui kekuatan-kekuatan Reza untuk mencapainya.
Iya sih Pak, saya ingin merubah semua kondisi ini gara-gara pergaulan saya, IP saya menurun Pak. Saya jengkel Pak. Reza merasa marah dengan diri Reza karena tidak tahu bagaimana cara agar IP tinggi dan teman berubah. Benar Pak, tapi seharusnya saya tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Saya harus bertindak dan melakukan suatu usaha bagaimana cara agar IP saya maksimal dan memberitahu mereka untuk berubah. Bagus, Reza merasa tidak sabar ya karena ingin segera melakukan sesuatu usaha bagaimana cara IP maksimal dan memberitahu mereka agar berubah dengan cara yang maksimal. Ya Pak, saya sudah tidak sabar lagi untuk bertindak. Baiklah kalau begitu, Reza hendaknya dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam merumuskan tujuan ini. Reza harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah Reza tetapkan. Apa saja yang dilakukan, nah siapa saja yang akan yang akan Reza libatkan. Sepertinya hanya saya, belajar saya, dan rekan-rekan saya, Pak. Baik, lalu apa yang Reza lakukan untuk menghadapi ketidakmampuan Reza untuk Saya mencapai akan IP maksimal dan teman-teman yang bisa berubah? saya akan berusaha dengan baik, Pak. Ya, itu rencana yang bagus, tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara Reza melakukannya. Nah, Pak, masalahnya di samping saya agak riku dengan teman-teman juga. Saya tidak pandai menasehati dengan baik dan saya agak malas belajar jika dihadapkan dengan lingkungan seperti ini. Reza, Reza kesulitan untuk mengemukakan nasihat karena Reza agak riku, berarti Reza harus menghilangkan rasa riku. Kedua, Reza harus bisa merespon secara kuat dan hindarkan rasa malas belajar karena lingkungan. Untuk menghilangkan rasa riku, insya Allah saya bisa. Bagaimana caranya bisa merespon dengan kuat untuk menghindarkan rasa malas karena lingkungan. Reza dapat merespon secara akurat jika Reza dapat memahami apa yang dilakukan oleh orang lain dan Reza dapat mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata atau kalimat yang lembut juga tegas. Bagaimana Reza? Lalu bagaimana cara menghindarkan rasa malas belajar karena lingkungan, Pak? Reza bisa Belajar karena lingkungan, Pak. sebenarnya dimanapun tempatnya ada hal yang membuat kita untuk malas, tidak nyaman dan sebagainya dalam memperoleh tujuan. Semua bergantung pada sikap kita. Kitalah yang menentukan semuanya, bukan lingkungan kita. Banyak orang yang gagal mengubah dunia karena ia lupa terhadap dirinya sendiri. Maksudnya, jika kita menginginkan lingkungan yang nyaman, maka ciptakan dahulu pada diri kita yang akan bergerak menuntaskan perbedaan dunia. Rasa malas itu ujian kita untuk mencapai tujuan dan hal yang lebih benar-benar ditanamkan dahulu pada kita untuk mencapai Reza untuk memperoleh IP terbaik dan sebagainya, dan bahwanya semua ujian itu ada jalan keluarnya, bahkan Allah menjabarkannya di surat Al-Baqarah ayat 186. Ya, Pak. Oh ya, Reza sudah paham dalam kondisi yang dimana nasihat dengan kalimat lembut juga tugas pada teman-teman disampaikan agar bisa berubah. Saya akan mencoba membawanya di tempat se-enjoy mungkin, Pak. Bagus. Reza juga harus menetapkan standarnya ya, yaitu bagaimana banyak
merespon jika Reza melakukan misal 3 atau 4 kali. Baik, Pak. Saya merasa Riko dengan teman saya untuk memberi nasihat dan tidak tegas. Dengan itu, saya harus merubah mindset mereka dengan cara ketegasan tersebut di tempat yang se-enjoy mungkin untuk memperoleh IP yang maksimal. Seharusnya saya belajar dengan maksimal dan memerangi kemalasan, bukan dengan menyalahkan keadaan, karena semua tergantung pada sikap kita. Bagus sekali Reza telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah Reza. Terima kasih, Pak. Kalau boleh tahu, apakah Reza belum pernah mencoba untuk berusaha melakukan apa yang dirumuskan Reza tersebut? Belum, Pak. Hanya nasihat yang pernah saya lakukan, namun saya belum bisa menyampaikan dengan tegas karena agak riku, Pak. Dapatkah Bapak menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah yang saya ini? Insya Allah bisa. Setelah mendengar cerita Reza, saya akan berikan alternatif yang bisa Reza lakukan, yaitu Reza bisa melakukan teknik modeling langsung atau modeling simbolik. Teknik modeling langsung adalah prosedur yang hendaknya dimiliki oleh konseling melalui contoh langsung dari konselor sendiri, guru, atau teman-teman sebaya. Sedangkan modeling simbolik adalah modelnya disajikan melalui media tertentu seperti video, slide, rekaman, suara. Bagaimana pendapatmu? Keduanya kelihatan bagus, tapi saya masih bingung pilih yang mana. Baiklah kalau Reza, baiklah agar Reza dapat memilih teknik yang cocok, hendaknya Reza menguji tiap alternatif tadi, kebaikan dan kerugiannya, baik dirimu maupun orang lain. Untuk itu Reza dapat menggunakan lembar keseimbangan yang sudah saya kirim lewat WA tadi. Ya, Pak. Coba sekarang kita uji bersama. Menurut saya yang paling sering adalah agar saya dapat bertindak tegas pada teman-teman saya, Pak. Bagaimana Reza bagaimana Reza sudah diuji keseimbangannya? Kalau sudah, tolong sebutkan kelebihan dan kekurangan teknik modeling langsung dan simbolik. Ya, Pak, modeling langsung keuntungannya saya bisa melihat langsung seorang memperagakan mengenai cara menyelesaikan masalah. Untuk kerugiannya saya belum dapatkan, Pak. Modeling simbolik keuntungannya menurut saya kita bisa melihat orang memperagakan dalam bentuk video dan slide, sedangkan kerugiannya, Pak, tidak bisa dipastikan begitu yang ditampilkan. Lebih baik kayaknya kalau modeling langsung, Pak. Jadi Reza pilih yang mana? Saya pilih model langsung, Pak. Oke, selanjutnya kita perlu lakukan adalah mengatur langkah-langkah program, yaitu langkah mana yang Reza akan lakukan lebih dahulu, kemudian langkah pengantar dan sub langkah, baik langkah baik sub langkah dari langkah awal maupun sub langkah dari langkah perantara. Itu langkah mana yang menurut Reza lebih penting dari semua program ini? Saya pikir yang menjadi langkah awal saya yakni mempelajari teknik modeling langsung, Pak. Itu adalah langkah yang baik. Dan mana langkah pengantar Reza yang menjadi jembatan untuk mencapai tujuan? Langkah pengantar saya adalah saya akan memperagakan dari teknik modeling langsung. Nah, sekarang sub langkah apa yang Reza akan lakukan? Yang menjadi sublangkah saya yaitu pertama saya mempelajari teknik modeling langsung dengan baik dan kedua tidak putus asa dalam berlatih. Baik sekali. Sekarang Reza menetapkan waktu kapan Reza mau menyelesaikan program tersebut. Insya Allah minggu depan, Pak. Baik, Reza bertekad untuk menyelesaikan program tersebut minggu depan. Selanjutnya, kapan Reza akan memulai kegiatan tahap awal? Waktu dekat ini, Pak, saya tidak ingin menunda lagi, Pak. Baik sekali, Reza.
sudah tidak sabar menunggu lalu apa yang Reza lakukan pada hari kedua, ketiga, dan keempat. Mulai hari ini saya akan belajar memahami lingkungan dan merubah sikap saya, Pak. Pada hari keduanya saya akan melatih pengucapan yang lembut juga tegas. Hari ketiga saya akan memperbanyak latihan dan hari keempat saya berusaha mempraktekkan. Baiklah, karena sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan sekarang teknik modeling langsung. Bagaimana akan bermain peran sebentar. Ibu ingin Reza berperan menjadi sebagai teman-teman Reza. Ya, Pak. Oke, kita mulai. Ya, Pak. Teman-teman, sebaiknya kita sholat dulu sebelum melanjutkan pekerjaan ini. Kan sudah waktunya zuhur. Apa sih kamu soalim aja? Bukan begitu, kawan. Nanti kita kan orang Islam dan kalian tahu kan sholat itu tiangnya agama. Jika tiangnya saja sudah roboh, bagaimana ranting bagaimana rantingnya, bagaimana amalan yang lain dapat diterima? Astagfirullah, ya sudah, mari kita sholat dahulu. Bagaimana Reza sudah paham? Baik, Pak, sudah. Bagaimana tentang pelaksanaan model konseling langsung? Saya sudah paham, Pak. Nanti akan langsung saya praktikkan ke teman-teman saya langsung. Baiklah, dengan seperti itu, apa benar nantinya teman-teman Reza akan sadar? Ya, Pak, saya yakin insya Allah nanti akan saya coba. Karena sebelum saya tidak pernah gunakan cara seperti ini, Pak. Baga- baga- Bagaimana menurut Reza dan bagaimana perasaan Reza sekarang? Mantap, Pak. Saya sangat senang. Wah, rupanya waktu kita sudah hampir habis. Untuk memanfaatkan waktu, saya ingin mengucapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Saya harus memahami lingkungan sekitar dan saya berteman dengan kondisi apapun rupanya, agar saya mampu menyikapi dengan baik sehingga saya tidak kesulitan dalam kefokusan belajar sehingga IP saya naik dan saya harus melakukan teknik modeling langsung yang Bapak peragakan seperti bersama dengan mereka. Jadi IP mantap, saya dan teman-teman berakhlak dan yang terpenting lagi saya harus mampu merangi rasa malas. Bagus, rupanya Reza sudah paham bagaimana perasaan Reza sekarang. Alhamdulillah, Pak, saya merasa lega, Pak. Baiklah, kalau begitu saya akan memberikan tugas pada Reza untuk melakukan setiap kali Reza bersama teman-teman agar tidak mencemooh nasihat Reza. Dan Reza selalu dapat memahami lingkungan yang ada. Ya, Pak, saya akan berusaha. Saya akan memberikan catatan kepada Ibu sebagai pengingat dapat disajikan kontrol untuk mengetahui kemajuan Reza. Baik, Pak, terima kasih. Kalau Reza tidak keberatan, kita bisa bertemu lagi di sini pada hari dan jam waktu yang sama untuk membicarakan pengalaman Reza. Baiklah, kalau begitu saya boleh izin pamit keluar, Pak. Oh, boleh. Baiklah kalau gitu. Hati-hati. Ya, Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk.